Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hidup harus berbuah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan di akhir zaman. Akan ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami telah melakukan mujizat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kau. Karena apa? Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Nah, firman Tuhan hari ini temanya saya tidak diskusi dengan Pak Pastor senior, tapi tema hari ini adalah buah kedewasaan Kristen. Kita berbicara buah kedewasaan Kristen. Bapak Ibu Saudara di sini umurmu berapa? Sudah 41 tahun kau menjadi Kristen. Ya. Kalau Pak Pastor Enos berapa? 35 tahun. Saya 48 tahun. Saya 80. Dan saya mengakui bahwa saya baru berbuah di umur 30 tahun. Saya menjadi orang Kristen selama 30 tahun saya tidak berbuah. Selama 30 tahun saya tidak berbuah. Hidup saya dalam kegelapan. Udah mau dipotong dan dibuang, mau ditebang. Baru 30 tahun baru berbuah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kau udah berbuah. Kalau pelayanan doang belum berbuah itu. Buah kedewasaan Kristen diukur dari apa, Gio? Dari banyaknya kau bimbingan. Buah kedewasaan Kristen diukur dari apa? Karakter. Karakter. Apalagi? Firman Tuhan katakan dari pemikiran. Hidup ini 10% sebenarnya realita, 90% respon dari realita itu. Bagaimana kita merespon realita? Ya. Engkau dipukul, engkau dijahati. Bagaimana engkau merespon itu? Dalam pemikiranmu keluarlah buah itu. Maka oleh sebab itu firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari hati dan pikiranmu iblis bisa masuk dan membuat engkau tidak berbuah. Engkau sudah ditanam firman Tuhan, tapi engkau tidak berbuah. Benih itu tidak tumbuh, tidak berbuah. Tumbuh aja enggak, apalagi berbuah. Jadi kedewasaan kekristenan ditanya dari apa? Mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Satu ayat saja firman Tuhan. Kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3 ayat. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Sekali lagi, sama-sama 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sebagai dosen dan juga gembala seringkali diperhadapkan dengan apa? Respon kekanak-kanakan. Bisa? Siapa yang nggak marah sebagai dosen pembimbing coba?
7 kali paraf, disuruh paraf sama Roberto Kio. Siapa yang gak marah? Dia gak pernah hadir bimbingan kan? Saya disuruh paraf fiktif namanya. Gak pernah bimbingan, disuruh paraf fiktif. Tapi kalau saya terus mengikuti kekanak-kanakan saya, kalau saya gak paraf, saya pikir-pikir sambil berdoa, saya gak paraf, dia gak lulus. Dia gak lulus, kapan dia pelayanan? Kapan dia melayani Tuhan? Terlepas kebobrokan apapun yang terjadi sama kamu, Gio, saya berdoa agar kamu ditegur oleh Tuhan, bukan saya. Tapi saya juga harus menyingkirkan kekanak-kanakan saya untuk berpikir dewasa. Kamu harus pelayanan. PPL harus besok. Apapun namanya itu, kamu harus memuliakan Tuhan. Amin. Dan kamu tidak lagi seperti itu memperlakukan orang. Amin. Jangan takut terhadap kehidupan. Katanya karena kamu takut sama saya. Gak bimbingan tuh karena takut sama saya. Emang saya ditaruh. Briana, dari dulu mahasiswa takut sama saya karena saya gigit. Enggak, terus kenapa? Bingung juga kamu. Karena apa? Emang saya gigit? Enggak kan? Kenapa kamu takut sama saya? Gak bimbingan. Hah? Suaranya keras. Memang kami dilatih untuk bersuara keras. Di gunung-gunung di tapan di tengah sana, kalau kita khotbah kita harus membuat daun itu bisa bergoyang. Wajib, bener gak Enos? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Anak-anak itu berpikir untuk apa? Satu, hanya untuk kesenangan, ya. Egois, hanya untuk kesenangan. Kesenangan di atas kebutuhan. Anak-anak itu kesenangan di atas kebutuhan. Jadi anak-anak berpikir kesenangan. Tapi kalau orang dewasa berpikir kebutuhan. Kalau saya nggak senang, ya, maka saya nggak mau tantangan. Oke, itu anak-anak. Saya nggak senang. Like and dislike. Tapi kalau orang dewasa berpikir kebutuhan, Gio dibutuhkan pelayanan, maka saya harus tanda tangan. Amin. Amin. Kalau berbicara kesenangan, kita nggak akan merasa senang. Melayani Tuhan itu nggak senang. Amin. Melayani Tuhan itu tidak berbicara kesenangan, tapi berbicara kebutuhan. Karena apa? Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus terjadi. Kalau Anda di sini di asrama ini terjadi namanya psikologi behaviorisme. Kamu dilatih, sedang ditarik dan dirampas kesenanganmu. Tadinya kamu senang tidur dan bangun sampai jam 7 di rumah, sampai jam 8, sampai jam 9, sampai jam 10. Itu dirampas dari kamu, diambil dari kamu kesenanganmu itu. Dan kamu sekarang dilatih untuk memikirkan kepentingan orang lain. Kamu sedang dilatih memikirkan kepentingan orang lain. Kamu sedang dilatih memikirkan kepentingan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang harus terjadi. Kamu sedang dilatih untuk tidak berdoa bagi dirimu sendiri. Tadi saya dengar pastor mau memberikan seragam doa. Seragam itu kulit luarnya. Yang penting diri kamu. Sudahkah kamu bisa berdoa?
Banyak pendoa-pendoa tidak menerima doa. Karena apa? Salah berdoa. Salah berdoa. Jadi berbicara baju seragam doa bagi saya itu sebenarnya nomor 3, 4, 5, 6, 7 lah. Yang penting adalah hari ini saya berpikir dan merenungkan kenapa? Saya lagi berpikir kenapa? Pastor senior begitu menggebu-gebu untuk membangun ini, tapi uangnya nggak ada. Ini harus diresponi dengan kedewasaan. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya apa? Berdoa supaya dapat apa? Supaya dapat maksud Tuhan. Kenapa? Kalau segala sesuatu tidak terjadi, harusnya kita merenung kenapa? Merespon dengan merenung kenapa uang belum kunjung datang. Mungkin Tuhan tidak mau terjadi tahun ini. Ada banyak hal yang harus diresponi terkait tidak terjadinya sesuatu. Amin. Supaya dikatakan firman Tuhan, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Adakah kebutuhan yang lain di luar ini? Halo? Berbicara kebutuhan, bukan kesenangan. Ya. Filipi 2 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan pekerjaan Bapa. Apa pekerjaan Bapa yang harus terjadi akhir-akhir ini? Ayo, Enos. Apa pekerjaan Bapa di surga yang harus terjadi akhir-akhir ini? Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Setelah bertobat, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pastor tadi bilang bertobat. Saya mau menggali explore sedikit. Bertobat itu sekali atau seumur hidup? Bertobat sekali atau seumur hidup? Seumur hari ini besar. Ataunya dihapus nanti. Jadi dan sekali dan seumur hidup. Pertobatan itu turning back. Orang lahir baru itu sekali. Betul? Tapi dia dalam proses terus-menerus bertobat itu setiap hari, metanoia. Amin. Tiap hari Anda harus bertobat. Karena apa? Kita harus keluar dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang setiap hari datang kepada kita. Saya ulangi, setiap hari itu akan datang kepada kita. Karena apa? Karena dagingmu sudah tergadai dalam hukum dosa. Kita sudah tergadai dalam hukum dosa. Tiap hari kita akan datang keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Setiap hari, dari mulai buka mata sampai tutup mata, kita berjuang di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi saudara dikasih Tuhan. Jadi anak-anak itu berpikir untuk dirinya sendiri. Yang kedua, anak-anak berpikir untuk dirinya sendiri, cenderung jalan pintas, shortcut. Ya. Shortcut tahu? Jalan pintas. Maunya yang
maunya yang instan. Jadi janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu yang maunya instan, maunya cepat, nggak mau capek, nggak mau proses yang dari Tuhan. Padahal proses yang dari Tuhan itu penting dalam hidupmu untuk menjadikan engkau menjadi berlian. Engkau membutuhkan proses yang dari Tuhan. Proses yang dari Tuhan membuat engkau berkilau dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di kemudian hari. Saat engkau menyerahkan diri untuk diproses. Amin. Saat engkau menyerahkan diri untuk diproses. Apa nggak sakit proses dalam hidupmu? Hubertus datang ke tempat ini, ditinggalkan keluargamu. Berapa yang di tempat ini yang tidak ada yang membantu membiayai sekolah? Padahal keluarganya bisa saja membantu. Sakit kan? Sepertinya tidak diperdulikan. Sakit. Tapi itu adalah cara Tuhan agar engkau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan keluargamu. Itu cara Tuhan agar engkau mendekatkan diri kepadanya. Cara Tuhan agar engkau berpaut kepadanya, bukan berpaut kepada apa yang disampaikan oleh banyak orang. Misalnya ada saja pendeta bisa bilang, tenang kau, saya akan biayai kamu. Bisa. Tapi pendeta juga manusia. Halo? Pendeta juga? Dan celakalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan apa kata pendeta, tapi andalkanlah apa kata Tuhan. Firman Tuhan, ya dan firman Tuhan, ya dan amin. Jadi kalau suatu saat kau dikatakan oleh pendeta, dikasih jaminan, oh entah kamu ini, kamu aminkan di dalam Tuhan. Aminkan di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bukan kepada omongan pendetanya saja. Karena kalau kau percaya kepada omongan pendeta ini, engkau akan kecewa. Andalkanlah Tuhan. Dewasa dalam pemikiranmu. Jangan cenderung jalan pintas. Saya mau tanya, siapa di sini yang udah punya laptop? Laptop gak sih? Hah? Habis gak ada yang angkat tangan, guys. Yang tinggi kalau angkat tangan, saya tahu kamu gak pakai deodoran. Yang tinggi, yang sudah punya laptop. Rosa udah punya laptop mah. Yang belum punya laptop, mana? Jangan menggadaikan hidupmu untuk laptop ya. Halo? Jangan tunjuk tangan sekali lagi yang belum punya laptop. Roberto kok belum punya laptop? Roberto kok belum punya laptop? Halo? Saya berdoa, tunjuk tangan lagi, jangan turunkan tanganmu sebelum saya suruh turun. Saya berdoa bagi yang belum punya laptop, engkau punya laptop. Amin. Ya. Tapi jangan andalkan dirimu dan jangan andalkan manusia. Amin. Turunlah, saya mau cerita. Dulu ada anak didik kita, namanya siapa, orang Papua. Tahu nggak kamu yang sering jualan patung? Jualan ukiran kayu. Dia itu datang ke saya itu hampir seminggu bisa 3 kali. Jualan ukiran kayu. Dia mungkin lupa kali. Jual ukiran kayu. Dia nggak pernah berhenti berkreasi gitu. Dan bukan dia yang bikin ukiran kayu itu. Dia datang ke pasar minggu, dia beli. Dia jual itu, dia beli 10.000, dia jual 50.000. Dia kadang-kadang jual 100.000. Tapi semangat dia dalam kuliah itu
untuk beli sesuatu, untuk beli laptop, itu sangat saya hargai sampai hari ini. Bahkan semangatnya dia memberkati hidup saya. Semangat mahasiswa itu memberkati hidup saya. Dia gak pernah berhenti berjuang. Saya mau bilang sama Anda, kalian semua nih, mahasiswa-mahasiswa, jangan pernah berhenti berjuang. Tum spiro spero. Selama engkau masih bernafas, engkau harus terus berusaha. Ya. Berdoa dan bekerja. Ya. Enggak mungkin Tuhan kasih tiba-tiba dari langit duit $200,000 atau enggak mungkin. Ada dulu namanya dosen namanya Abson Kawamu. Ya. Dia pernah bahkan udah kalau nggak salah udah 4 kali dia jalan ke Kampung Melayu. Betul? Dia bilang sama saya, selama saya 4 kali jalan ke Kampung Melayu, saya selalu nunduk ke bawah sambil jalan. Saya nggak pernah ketemu uang 2.000 perak. Enos mau praktekin jalan ke Kampung Melayu, temuin duit 2.000 perak. Artinya harus berusaha, berkreasi. Tuhan sudah sediakan kepada kita itu akal budi, dan Tuhan pasti memberkati orang yang berusaha. Amin. Tuhan pasti memberkati orang yang berusaha. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Pasti Tuhan sediakan. Jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Tuhan pasti sediakan. Jangan kau berpikir, oh sepertinya. Orang dewasa jarang berandai-andai. Sepertinya. Akurasi dalam pemikiran. Percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, anak-anak berpikir sesaat, ya. Tidak berpikir panjang. Dan itu adalah ciri-ciri manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 3. Ya. Tidak berpikir panjang. Kita diinginkan oleh Tuhan agar kita punya pemikiran yang panjang, tidak seperti anak-anak, dewasa dalam pemikirannya. Sama seperti Paulus yang katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Proses tahap demi tahap harus kau lalui dalam hidup. Itu indah. Jangan kau shortcut, tidak mau menikmati proses, dan berpikirlah panjang. Kalau kau berpikir panjang, Tuhan akan mengajarimu bagaimana engkau merencanakan sesuatu. Amin. Kalau kau berpikir panjang, Tuhan mengajarimu merencanakan sesuatu, bukan saknyet saktik. Kalau kata Ibu Norma kan, saknyet saktik kan. Tapi harus berpikir panjang. Oh, dari sini akan ke sini, akan ke sini. Dari situlah kau akan diajari Tuhan juga setelah merencanakan berstrategi. Strategi apa yang kau harus lakukan selama 4 tahun baru sini? Kau baru berapa tahun? Belum nyampe setahun kan? Ini masih perjalanan yang cukup panjang. Bahkan perjalanan panjang untuk melayani Tuhan, untuk berbuah dalam kedewasaan kekristenan. Yang mana saya berdoa agar semua yang ada di sini memiliki kedewasaan kekristenan. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kenapa di firman Tuhan dikatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan? Ya. Karena anak-anak itu tidak berbuat jahat. Tidak ada kejahatan sebenarnya dalam anak-anak. Benar? Tidak ada kejahatan di dalam anak-anak. Anak-anak nih.
mengambil sesuatu tanpa permisi. Karena apa? Dia belum tahu kepemilikan. Halo? Tidak ada kejahatan dalam anak-anak. Dia mengambil sesuatu tanpa permisi itu karena tidak tahu adanya hak kepemilikan. Dia menyembunyikan sesuatu nih, menyembunyikan sesuatu. Bukan dalam rangka kejahatan, tapi permainan. Benar nggak? Kamu kan ahlinya anak-anak itu. Anak-anak mengambil sesuatu dia sembunyi, itu karena apa? Main-main. Betul? Tapi kalau orang dewasa menyembunyikan sesuatu, ahlinya kalau perlu disembunyikan sedapat mungkin. Supaya jadi miliknya. Hah? Supaya jadi milik. Supaya jadi milik. Supaya jadi milik. Dulu saya di asrama, memang saya udah lama di asrama ya, di Universitas Advent. Di Universitas Advent itu saya ada kalau nyuci celana panjang jeans, saya gembok. Karena apa? Hilang kalau nggak digembok. Hah? Celana jeans saya gembok, dan celana dalam aja saya gembok, saya bolongin, saya gembok. Kalau nggak hilang. Iya benar. Kalau di sini gimana? Nggak akan ada yang hilang ya. Saya senang, hilang juga. Kalau di kampus B ada yang hilang pernah, kan? Celana hilang. Kalau di sini ada juga yang hilang. Yang penting hatimu nggak hilang. Kalau udah bicara hati senang sekali kayaknya. Nah, anak-anak itu dalam tidak berbuat jahat, anak-anak. Tidak ada kejahatan dalam anak-anak. Kalau kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, anak-anak suka meniru yang dilihatnya. Orang dewasa sudah memilih apa yang bisa ditiru. Anak-anak dia meniru semua. Tapi kalau orang dewasa dia meniru dengan memilih apa yang mau ditiru. Kalau orang anak-anak dia meniru semua. Sehingga dikatakan janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak dalam kejahatan dia tidak meniru untuk berbuat jahat, karena tidak ada kejahatan di dalam. Dan Tuhan tidak pernah menaruh kejahatan ke dalam hati anak kecil. Tuhan tidak pernah menaruh kejahatan ke dalam hati anak kecil. Prinsip tabula rasa. Tahu tabula rasa? Anak kecil itu bagikan kertas yang kosong. John Locke ahlinya. Anak kecil bagikan kertas yang putih bersih. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak menaruh kejahatan di dalam anak kecil. Masih putih bersih. Dan Tuhan tidak mau kita mudah sekali meniru yang jahat. Anak-anak dalam kejahatan yang luar biasa dalam hari ini, selain daripada anak-anak itu tidak memiliki kejahatan. Yang kedua adalah anak-anak waktu dia tahu yang dia perbuat itu ternyata melanggar, dia langsung apa? Menangis. Karena dia tidak mau menyakiti sebenarnya. Dia tidak mau melanggar sebenarnya. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena dia selalu menjadi anak-anak dalam kejahatan. Amin. Daud itu berkenan di hati Tuhan karena dia selalu menjadi anak-anak dalam kejahatan. Dia tidak punya niat untuk berbuat jahat. Yang kedua, saat dia tahu dia telah salah, Daud dia langsung bilang, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia langsung menangis, dia langsung minta ampun, dia berpuasa. Dia berpuasa minta ampun, dia menangis, dia dapat Tuhan.
Waktu Nathan bilang, kamulah itu, dia langsung menangis. Waktu dia tahu, dia disadarkan. Anak-anak juga begitu. Waktu disadarkan kok kamu nangis sampai sesenggukan. Karena tidak ada niatnya untuk berbuat jahat. Itulah anak-anak dalam kejahatan. Siapapun kita, meskipun kita sudah orang dewasa secara fisik, tapi Tuhan mau agar kita menjadi anak-anak dalam kejahatan. Waktu Tuhan memperingatkan kita dan kita sadar, kita menangis. Tuhan, saya salah. Tuhan, saya sudah melampaui Engkau. Saya berjalan sudah mendahului Engkau. Aku minta ampun. Tuhan, aku kadang-kadang suka mengatakan demi namamu, padahal demi namaku. Aku minta ampun. Aku telah menyembunyikan kesalahanku. Jadi ini orang dewasa kan suka menyembunyikan kesalahan. Sedapat mungkin gak ada yang tahu. Tapi waktu hari ini, kalau Tuhan sadarkan engkau bahwa jangan menyembunyikan kesalahanmu, kau harus segera seperti anak-anak dalam kejahatan. Bertobat. Yang ketiga, orang dewasa dalam pemikiran. Orang dewasa dalam pemikiran. Ya. Kenapa kau harus mengambil punya orang lain? Ini ingat baik-baik. Kenapa kamu harus mengambil punya orang lain? Saat engkau tahu bahwa Bapa di surga sanggup memberikan segala sesuatu yang kamu minta. Amin. Saya ulang sekali lagi. Mengambil milik orang lain. Firman Tuhan adalah mengingininya saja engkau sudah berdosa. Nah ini di dalam hati. Bagaimana engkau mengingini yang bukan milikmu, itu sudah salah. Halo? Suara saya hilang. Masih tetap. Halo? Ya. Jadi mengingininya saja engkau sudah berdosa. Jadi Tuhan ingin agar engkau bersyukur dalam segala bersyukur. Sebelum kau mengingini sesuatu, kau bisa saja siapa yang enggak ingin punya handphone? Siapa yang enggak ingin punya laptop? Tapi di atas semua keinginanmu, ya, kalau engkau mengucap syukur dalam segala hal, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Amin. Amin. Mengucap syukur itu luar biasa. Ya. Kayaknya suara saya lama-lama membuat teman-teman di sini lama-lama hilang matanya. Ya. Tahu ya begini, kayaknya kau atur-atur irama di situ lama-lama hilang. Oh dipakai iblis kayaknya ya. Jangan main begitu. Nah, selanjutnya orang dewasa dalam pemikiran, ya, menyembunyikan sesuatu agar orang tidak tahu kejelekanmu dan pelanggaranmu. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin. Amin. Orang dewasa dalam pemikiran. Begini, dengar baik-baik. Ini orang dewasa dalam pemikiran. Untuk apa ku sembunyikan pelanggaranku jika aku tidak disayangi Tuhan? Amin. Halo, saya ulang. Untuk apa aku sembunyikan pelanggaranku, ya, jika aku tidak disayang? Ini orang dewasa dalam pemikiran. Jadi kalau dengan aku melanggar, aku tidak disayang Tuhan, lebih baik aku tidak melanggar.
Halo? Amin. Ya. Karena yang kita utamakan apa? Dalam hidup ini. Setia dan taat. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Jadi kalau lewat pujian ini kita diingatkan untuk cinta Tuhan Yesus. Ya. Waktu kita mau melakukan pelanggaran, kita berpikir apa? Pelanggaran itu kadang-kadang enak. Pelanggaran itu enak. Kalau Enos lagi SBY, ya, udah buru-buru karena ceceknya terlambat minum susu atau terlambat mandi, udah 10 kurang 30 baru berangkat. Enos, berarti 30 menit dari sini ke SBY. Lampu merah kau terobos, ya. Yang lain ngantri, yang lain lagi ngantri nih. Dia lewat busway, enak gak? Enak bos, melanggar itu. Melanggar itu enak, melanggar kan enak. Yang lain ngantri, gue duluan kan, enak. Ya. Bener gak? Mencuri enak gak? Enak. Orang capek-capek kerja, dapat duit 3 juta atau 4 juta atau 10 juta gaji, tapi dengan mencuri dapat langsung 100 juta, enak. Ya. Melakukan pekerjaan konstruksi tidak melalui spek, enak, langsung dapat profit besar kan. Tidak melalui RAB, enak banget. Siapa yang mau dapat untung besar tapi modal kecil? Oh, dalam bisnismen enak itu. Tapi lagu ini lagu yang luar biasa. Saya mau cinta Yesus. Ya. Untuk apa ku sembunyikan pelanggaranku jika aku tidak disayang Tuhan? Untuk apa aku harus berbohong jika aku adalah terang dunia? Halo? Dengar gak? Untuk apa aku harus berbohong kalau aku adalah terang dunia? Nih, Matius 5 ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi. Jadi kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin Engkau bagaikan kota yang terletak di atas gunung. Di atas gunung berarti apa? Engkau diangkat naik tinggi oleh Tuhan. Engkau tidak mungkin tersembunyi. Engkau akan dilihat banyak orang. Engkau berbohong sedikit, engkau langsung terlihat. Haleluya. Untuk apa engkau berbohong kalau engkau adalah kota yang terletak di atas gunung? Tidak ada gunanya engkau berbohong. Engkau terlihat. Bahkan justru engkau harus menjadi terang. Firman Tuhan katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita Di bawah. lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa ini? Engkau adalah terang. Nggak mungkin engkau terang terus engkau tutup, engkau menghindar kemana-mana, tidak menjadi terang. Engkau adalah terang. Waktu engkau sudah bersama dengan Tuhan Yesus, engkau adalah terang.
engkau tidak mungkin bersembunyi dan tidak menjadi terang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Waktu engkau menjadi terang, engkau tidak menjadi pembohong. Bapa segala dusta itu adalah iblis. Saat engkau menjadi terang, Tuhan memanggil engkau menjadi terang. Kebohongan sudah tidak ada lagi di dalam dirimu. Amin. Tidak ada di dalam dirimu. Engkau menjadi orang yang dewasa dalam pemikiranmu. Engkau menjadi orang yang berbuah dalam kedewasaan kekristenan. Engkau tidak mengalami yang enak dari teman pekerjamu, teman sekerjamu. Itu bukan masalah. Perbedaan tidak membuat engkau menjadi orang yang pendendam. Amin. Engkau tidak menendam. Karena apa? Anak-anak dalam kejahatan. Tadi firman Tuhan, anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak punya rasa dendam kan? Gak ada. Anak-anak gak ada rasa dendam. Jadi kalau aku ngomong sama kau sakit hati, kau masih anak-anak. Amin. Tidak perlu kau sakit hati. Sebab engkau adalah orang dewasa dalam pemikiran. Ya. Untuk apa engkau memberontak? Saya tanya. Untuk apa engkau memberontak? Kalau orang dewasa ya, tidak memberontak kan? Orang dewasa tidak memberontak dalam pemikirannya. Ya. Untuk apa memberontak di saat aku ingin selalu taat? Saya tanya. Untuk apa engkau memberontak di saat engkau menjadi orang yang meneladani Kristus? Firman Tuhan kata, taat sampai mati di atas kayu salib. Ia telah mengosongkan di diri. Tuhan Yesus mengosongkan ini, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kalau ada lagu, pernah dengar lagu ini kan? Greta Thunberg, taat tanpa batas. Itu luar biasa liriknya. Nanti dengerin. Taat tanpa batas. Jadi taat itu nggak ada batasnya. Haleluya. Kalau engkau taat, ya masih punya batasan. Kalau ada polisi, aku berhenti. Itu namanya taat masih ada batas. Kalau ibu asrama ada, aku bikin laporan keluar. Tapi kalau dia nggak ada, aku keluar nyelonong. Itu taatmu masih ada batasnya. Lalu ada nggak ada orang yang mengawasimu, engkau tetap taat. Itu namanya taat tanpa batas. Haleluya. Amin. Ya. Ada nggak ada orang, ada nggak ada dosen, engkau tetap taat mengerjakan tugasmu. Haleluya. Amin. Bertanya nih, kalau tiba-tiba ada gempa, engkau harus mengandalkan Tuhan, taat. Engkau keluar dari ruangan ini apa enggak? Taat tanpa batas. Meskipun kadang-kadang out of logic, di luar logika, tapi taat itu kadang-kadang membutuhkan apa? Engkau membuang semua logika. Orang yang lumpuh, dibilang Tuhan, bangkit dan berjalanlah. Secara logika, aku sudah lama tidak berdiri, tapi dia mau taat tanpa batas. Dia buang logikanya, dan disitulah terjadi mujizat. Ya, firman Tuhan memberkati kita. Kita mau taat tanpa batas. Kita mau berbuah dalam kedewasaan kita bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan bicara. Ampuni kami dalam banyak hal. Kadang-kadang kami masih seperti anak-anak dalam pemikiran kami. Tolong kami
mampukan kami. Seperti murid-murid-Mu berkata, tolong kami orang yang kurang percaya. Mampukanlah kami Tuhan. Engkau yang dapat menyediakan bagi kami kemampuan di saat kami meminta kepada. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami berbuah dalam kedewasaan kekristenan kami. Perjalanan dalam mengikut Engkau Tuhan membutuhkan Engkau turut campur terus di dalam kehidupan kami. Kami berbuah dan terus berbuah, menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.